Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, wah, luar biasa banget deh. Sebuah inovasi yang lahirnya itu bukan dari laboratorium canggih atau perusahaan raksasa, tapi dari kearifan, dari tangan para petani kita langsung di lapangan. Namanya Biosaka. Pertanyaannya mungkin kedengeran simpel banget, tapi coba deh pikirin. Apa bener rumput dan air dolang bisa jadi solusi buat krisis pupuk yang lagi pusingin kita semua sekarang? Kedengerannya kayak mustahil ya. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, dari masalah utamanya. Ada krisis yang dirasain petani di seluruh dunia dan di Indonesia ini kerasa banget. Pupuk kimia yang selama ini jadi andalan, sekarang jadi barang langka. Dan harganya, melambung tinggi. Nah, ini bukan cuma keluhan petani loh. Dengerin deh, bahkan Menteri Pertanian saat itu pun mengakui betapa gentingnya situasi ini. Jadi, ini udah jadi isu nasional. Ini bukan lagi soal untung rugi petani, tapi udah nyangkut ke ketahanan pangan kita semua. Makanya, nyari alternatif itu jadi wajib hukumnya. Justru dari tengah krisis kayak gini, sering banget muncul terobosan yang nggak disangka-sangka. Solusi yang datang dari seorang petani. Namanya Biosaka. Dan catat baik-baik ya, ini bukan pupuk. Ini sesuatu yang konsepnya beda total. Jadi, apa sih Biosaka ini? Namanya aja udah keren dan filosofis banget. Bio itu kan artinya hidup. Dan Saka itu singkatan dari selamatkan alam, kembali ke alam. Dan penemunya, ini yang luar biasa, adalah Muhammad Ansar, seorang petani dari Blitar yang berangkat dari keprihatinannya sendiri. Nah, sekarang kita coba lihat dari kacamata ilmiahnya sedikit. Para akademisi seperti Profesor Robert Manurung dari ITB mengklasifikasikan Biosaka ini sebagai sebuah elisitor. Nah, coba ingat-ingat kata ini ya, elisitor karena ini kuncinya. Gantangnya, elisitor itu bukan nutrisi, tapi sebuah sinyal. Biar makin kebayang bedanya, lihat deh perbandingan ini. Kalau pupuk itu kan ibarat makanan. Kita suapin ke tanaman, kita kasih nutrisi langsung, udah. Tapi Biosaka ini beda banget. Dia itu lebih kayak alarm atau panggilan bangun buat tanamannya. Dia seolah-olah ngasih sinyal ke tanaman buat, "Hei, bangun, cari makan sendiri, perkuat dirimu dari dalam." Jadi Biosaka itu nggak ngasih makan, tapi justru memperbaiki si tanaman dan ekosistem di sekitarnya. Keren banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana ceritanya sebuah ide yang awalnya dianggap aneh, bahkan diremehin, kok bisa jadi gerakan sebesar ini? Perjalanannya itu benar-benar nggak mulus, penuh lika-liku. Coba kita lihat perjalanannya, dimulai dari riset pribadi Pak Ansar tahun 2006. Terus pelan-pelan menyebar dari mulut ke mulut antar petani. Sampai akhirnya, bam, meledak di Blitar tahun 2019. Bayangin, dari yang coba cuma 1-2 petani, sekarang jadi praktek skala besar. Awalnya itu keraguan di mana-mana. Banyak yang skeptis, pejabat, bahkan petani lain pada nggak percaya. Malah ada yang nyebut ini air ponari atau jampi-jampi. Butuh waktu 14 bulan loh buat Kepala Dinas Pertanian Blitar akhirnya yakin. Itu pun setelah beliau mengamati dan mencoba sendiri hasilnya langsung di lapangan. Dan angka ini adalah buktinya. Lebih dari 12.000 hektar. Dan itu baru di Kabupaten Blitar aja. Ini jelas bukan lagi sekedar eksperimen kecil-kecilan, tapi udah jadi fenomena regional yang signifikan banget. Oke, pasti sekarang pada penasaran kan gimana sih cara bikinnya? Nah, ini dia. Caranya itu sama uniknya dengan idenya. Ini bukan sekedar resep, tapi lebih mirip sebuah proses yang benar-benar menonjolkan filosofi di balik Biosaka. Prosesnya ini hampir kayak meditasi loh, harus pakai tangan, nggak boleh pakai blender. Gerakannya pun spesifik, diremas sambil diaduk berlawanan arah jarum jam. Dan yang paling penting, yang ngerjain harus satu orang. Harus sabar, ikhlas, dan fokus banget, nggak boleh berhenti. Jadi ini bukan sekedar nyampur bahan, tapi ada semacam koneksi antara si pembuat dan tanamannya. Terus gimana kita tahu kalau ramuannya ini berhasil atau jadi? Ada tanda-tanda visualnya. Cairannya itu nggak bakal mengendap, kelihatan pekat dan agak mengkilap, dan di permukaannya sering terbentuk pola kayak cincin. Konon kalau dibuat dengan sempurna, ramuan ini bisa disimpan sampai 5 tahun. Luar biasa. Oke, sekarang mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Apa dampak nyata dari semua ini, dan apa artinya bagi masa depan pertanian kita? Nah, ini dia angka yang paling bikin semua orang melongo.
Klaim paling signifikan dari para petani yang pakai biosaka adalah mereka bisa mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia antara 50–90%. Coba bayangkan penghematannya buat para petani. Dan bukan cuma hemat biaya loh, manfaat lain yang dilaporkan juga banyak banget. Serangan hama jadi minim, tanahnya jadi lebih sehat dan subur, waktu panen jadi lebih cepat, dan produktivitasnya justru katanya meningkat. Ini kan menang banyak, ekonominya dapat, ekologinya juga dapat. Tentu, pasti ada pertanyaan dari sisi ilmiah. Kalau diuji di lab, kandungan nutrisi biosaka ini memang rendah banget. Tapi para pendukungnya berargumen, mungkin kita perlu kacamata ilmiah yang baru buat memahaminya. Mungkin kita harus melihat ke bidang seperti epigenetika, yaitu ilmu yang mempelajari gimana sinyal dari luar bisa menyalakan atau mematikan gen tanaman tanpa mengubah DNA-nya sama sekali. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan bersama. Jangan-jangan ya, solusi untuk pertanian masa depan itu nggak harus datang dari laboratorium super canggih. Mungkin jawabannya selama ini sudah ada di sekitar kita, tersembunyi pada tanaman-tanaman yang sering kita anggap cuma gulma. Sesuatu yang layak kita pikirkan kan?